Halo semua, selamat datang di channel ini ya. Channel ini akan membahas seputar alur cerita anime yang sangat populer di tahun 2000-an. Dan kami akan mengajak kalian semua untuk bernostalgia seputar anime favorit kalian di masa lalu. Dan pada video ini, kami akan membahas alur cerita dari serial anime Kapten Tsubasa yang akan kami mulai dari episode pertama. Cerita Kapten Tsubasa episode pertama dimulai dari bertemunya Tsubasa dengan Ishizaki, di mana Ishizaki adalah anggota dari klub sepak bola dari kesebelasan Nankatsu, dan Tsubasa merupakan pindahan dari sekolah lain. Ishizaki mengajak Tsubasa untuk bermain sepak bola di klub tersebut. Kini mereka berdua menuju lapangan, di mana teman-teman dari Ishizaki sudah menunggu kehadirannya. Di sisi lain, teman-teman dari Ishizaki sudah menunggu kedatangannya untuk membicarakan perihal pertandingan antara kesebelasan Nankatsu melawan kesebelasan Sutetsu yang dikapteni oleh Wakabayashi, salah satu penjaga gawang yang sangat hebat. Namun teman-teman dari kesebelasan Nankatsu sangat khawatir apabila mereka harus melawan kesebelasan dari Sutetsu, karena di sana ada penjaga gawang yang sangat handal, yaitu Wakabayashi. Tetapi bukan hanya Wakabayashi saja yang mereka takutkan, tetapi adalah jika Nankatsu melawan Sutetsu, maka taruhannya adalah lapangan. Karena jika kesebelasan Nankatsu kalah, mereka harus menyerahkan lapangan bertanding mereka. Dan tentu saja mereka tak bisa lagi berlatih di lapangan tersebut. Karena itulah teman-teman dari Ishizaki sangat pesimis ketika harus melawan dari kesebelasan Sutetsu. Karena jangankan memenangkan pertandingan, menuai hasil seri pun itu sangat mustahil. Namun di tengah-tengah kekhawatiran, pemain Nankatsu Andego, yaitu seorang supporter dari Nankatsu, terus menyemangati dan memberi dukungan kepada pemain dari Nankatsu. Tak lama kemudian, Tsubasa dan Ishizaki datang menghampiri teman-temannya. Melihat kedatangan Tsubasa bersama Ishizaki, membuat teman-temannya bingung dan bertanya, siapa anak itu? Dan Ishizaki pun mengenalkan kepada temannya jika anak itu adalah Tsubasa, dan mereka adalah anggota baru dari kesebelasan Nankatsu. Tsubasa pun mengenalkan dirinya kepada teman-temannya. Namun di tengah perkenalan dari Tsubasa, tiba-tiba Anego menarik Ishizaki dan mengatakan kalau mau merekrut anggota baru, janganlah membawa anak yang lemah, karena mereka sangat khawatir kalau kalah dari kesebelasan Sutetsu. Tetapi alasan dari Andego juga cukup masuk akal, karena dirinya tidak ingin melihat tim kesayangannya kalah. Kini tibalah saatnya Ishizaki menyemangati para temannya untuk bersiap melawan Sutetsu, dan dia ingin temannya tidak gentar ketika menghadapi Wakabayashi dari tim Sutetsu. Dan Ishizaki juga menargetkan kepada timnya agar bisa mencetak lebih dari 10 gol. Mendengar omongan dari Ishizaki, teman-temannya meragukan hal itu. Karena Hiroshi, salah satu penyerang tengah dari Nankatsu, kini tengah mengalami cedera. Karena kurangnya jumlah pemain, akhirnya Ishizaki memutuskan untuk mengajak Tsubasa untuk langsung bertanding melawan Sutetsu. Mendengar hal itu, Tsubasa pun menyangkupinya dengan percaya diri. Di tengah kekosongan Hiroshi yang tengah cedera, bukan berarti Tsubasa langsung bisa menempati posisi Hiroshi. Dia memerintahkan Tsubasa untuk bermain sebagai pemain bertahan. Dan lagi-lagi, Tsubasa pun menyanggupinya. Di tengah-tengah obrolan para pemain Nankatsu, tak disangka Wakabayashi bersama timnya pun datang dan langsung mengajak pertandingan untuk segera dimulai. Dan pertandingan itu pun dimulai, namun pertandingan itu tanpa Wakabayashi. Mungkin karena Sutetsu sangat optimis kalau mereka mampu berhasil mengalahkan Nankatsu meski tanpa kehadiran dari Wakabayashi. Dan benar saja, pada awal-awal pertandingan, Nankatsu terus mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Sutetsu. Tetapi dari serangan tersebut mampu dibatalkan oleh pemain baru mereka, yaitu Tsubasa Ozora. Namun karena serangan yang terus-menerus, akhirnya Sutetsu mampu menyebol gawang. Dan skor pun berubah menjadi 1-0 untuk Sutetsu. Dan tak lama kemudian, skor pun berubah menjadi 3-0. Di tengah-tengah pertandingan, ada seorang pria parubaya tengah memantau pertandingan tersebut dari jauh. Sebelum pertandingan pertama usai, namun tiba-tiba Tsubasa menyarankan serangan kejutan ke gawang Sutetsu. Namun sayang sekali, tendangan jarak jauhnya hanya membentur mistar gawang.
Melihat tendangan tersebut membuat Kapten Wakabayashi memerintahkan kepada Mizawa dan Shimada untuk menjaga pergerakan dari Tsubasa. Dan akhirnya Wakabayashi memutuskan untuk bermain di babak kedua. Dan di babak kedua akhirnya Tsubasa diposisikan sebagai penyerang oleh Izisaki. Pertandingan babak kedua pun dimulai. Namun dengan masuknya Tsubasa sebagai penyerang membuat pertandingan jadi berubah. Tsubasa lagi-lagi mampu membuat serangan kejutan. Namun tendangan itu masih saja membentur mistar gawang. Melihat permainan yang begitu bagus membuat pria Parubaya itu melihat pertandingan lebih dekat lagi. Setelah kian mendekat membuat Wakabayashi yakin kalau Tsubasa akan menendang langsung bola itu ke gawangnya. Namun dengan kecerdikan Tsubasa dan melihat posisi Izisaki yang kosong, akhirnya ia memberikan umpan silang kepada Izisaki. Dan kini Izisaki berdiri bebas dan bersiap untuk melepaskan tendangan ke gawang Wakabayashi. Namun tendangan itu berhasil dipatahkan oleh kiper Wakabayashi. Namun bola bebas dari tapisan Wakabayashi mampu dimaksimalkan oleh Tsubasa. Dan setelah percobaan ketiga, akhirnya Tsubasa mampu menjebol gawang yang dijaga oleh Wakabayashi. Dan sesuai perjanjian, apabila Nankatsu mampu membuat minimal satu angka, maka pemenangnya adalah kesebelasan dari Nankatsu. Wakabayashi pun akhirnya mengakui kekalahannya dan merelakan lapangan tersebut untuk ditempati oleh pemain dari Nankatsu. Sebelum Wakabayashi meninggalkan para pemain Nankatsu, ia menyempatkan dirinya untuk berkenalan dengan Tsubasa. Namun ia memberi pesan jika kelak bertanding, ia tidak akan membiarkan Tsubasa untuk mencetak gol ke gawangnya lagi. Kini Nankatsu tengah menikmati kemenangan atas Susetsu, dan para pemain Nankatsu memuji penampilan Tsubasa. Namun tanpa terduga, pria Parubaya itu mendatangi lapangan dan menendang bola itu kepada Tsubasa. Karena ia ingin tahu seberapa besar insting dari Tsubasa, dan Tsubasa pun bisa menangkis tendangan dari pria itu. Namun pantulan dari Tsubasa itu langsung ia tendang ke arah gawang. Melihat penampilan dari pria itu membuat teman-teman dari Nankatsu bahkan Tsubasa pun tercengang. Dan mereka memuji pria tersebut. Dan itulah rekap alur cerita Kapten Tsubasa episode yang pertama dan yang kedua. Bagaimana keseruannya pada episode yang ketiga? Jangan lewatkan alur cerita selanjutnya. Tapi agar kalian tidak ketinggalan keseruan cerita ini, ayo dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita bersama-sama bernostalgia dari serial anime Kapten Tsubasa. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.